Berdiam diri, nonton SpongeBob, makan, berak, tidur, bangun, nonton SpongeBob, makan, berak, nonton SpongeBob, makan, tidur, berak, bangun, nonton SpongeBob. Gila, jadinya gila. Halo, gue Akbar. Gue adalah pengisi suara channel Lotong. Di video kali ini gue bakal cerita pengalaman gue magang. Kamu tahu saya enggak? Seperti di video sebelumnya, gue bakal cerita sambil main game. Kali ini gamenya After Image, yang vibes-nya santai dan gak kompe. Anjing, mati lagi game kon. Kenapa gue cerita di sini? Ya karena di real life nggak ada yang bisa gue jadiin pendengar. Jadi gue cerita sendiri aja di sini. Gue juga mau tanya, sebenarnya magang itu termasuk pengalaman kerja nggak sih? Soalnya ada satu kalimat pas gue ngejokes terkait gue nganggur selama ini, dia bilang, "Lu mah tong belum ngerasain kerasnya dunia kerja aja." Gue pengen jawab, "Iya, gue mah enak, lu mah kon." Tapi nggak mungkin kan gue ngejawab kayak gitu. Jadi selama gue magang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore selama 1 semester, kalau bukan kerja itu namanya apa anjing? Walaupun konteksnya gue sebagai anak magang sih. Cerita bermula pada saat di semester 5 ada satu pengumuman terkait magang dari kampus langsung. Nah, kegiatan magang ini sebenarnya baru diterapin 1 kali. Sama angkatan gue jadi 2 kali lah ya. Karena magang ini masih terbilang baru, pihak kampus ini memberikan beberapa keuntungan. Dari konversi SKS selama 1 semester. Jadi, lu gak perlu ikut perkuliahan mau itu tugas ataupun ujian. Kedua, lu gak perlu ikut KKN. Kalau di gue itu namanya K3, yaitu kuliah kerja kemasyarakatan. Bagi penonton gue yang masih sekolah, KKN ini berlangsung selama 1 bulan. Gak tahu kalau kampus lain berapa bulan. Dimana lu membuat suatu proyek di daerah yang telah ditetapkan. Misalnya pembangunan tugu. Keuntungan yang terakhir, lu magang digaji. Ya tergantung tempatnya juga sih. Untungnya gue dapet. Sebenarnya gue ikut magang ini cuma gak pengen ikut KKN aja sih. Soalnya itu ngeluarin uang yang gak sedikit. Sama gue males kalau kerja itu gak dibayar. Malah mahasiswanya yang bayar buat proyek desanya. Tapi anehnya, kenapa mayoritas di kelas gue itu lebih milih ikut KKN daripada daftar magang? Ada beberapa temen cowok gue bilang, mending ikut KKN lah, cuma sebulan, magang mah 5 bulan. Kalau yang kerja sih gue gak heran, mending ikut KKN. Tapi yang bilang gini malah yang gak kerja. Dan akhirnya gue cowok sendiri di kelas gue yang keterima magang. Gue bilang gitu karena gak semuanya pasti keterima. Soalnya ada satu temen gue juga yang ikut daftar tapi dia gak lolos tahap interview. Singkat cerita, gue udah sampai di tempat magangnya. Oh ya, gue ditempatin sendirian di kantor notaris ya. Lu bisa tebak jurusan gue apa. Di kegiatan magang ini ada juga yang berdua di satu tempat. Tapi kalau gue ditempatin sendiri. Ya hari pertama dari yang gue lihat dari internet, biasanya hari pertama itu cuma perkenalan dan gak ngapa-ngapain. Ternyata bener, saat itu setelah kenalan sama staf-staf kantor, gue disuruh duduk dan memperhatikan. Bengong sih lebih tepatnya. Gue kan orangnya bosenan ya. Gue tanya lah tuh, ini ada yang bisa dibantu atau dikerjain? Dan akhirnya gue mendapatkan pekerjaan pertama gue. Ya, yaitu nge-scan. Itu gue bosen juga. Soalnya berkas yang di scan itu banyak banget. Gue mulai mikir, kenapa gue ikut magang anjir? Kerjaannya nge-scan doang. Hari kedua gue masuk kantor, gue buka pintu, naruh tas, duduk, bengong lagi. Di saat gue bengong, akhirnya gue mendapatkan pekerjaan juga, yaitu nulis. Ya, gue nulis nama-nama klien. Anjay, klien. Mulai dari perusahaannya, para pihaknya, dan apa yang dibuat. Misalnya perjanjian kredit lah ya. Sebenarnya itu udah dibuat di ketikan. Nah, hasil printannya gue salin dan gue pindahin ke buku khusus. Namanya pembukuan cuy. Bisa cari tahu sendiri fungsinya ya. Gue malas ngejelasin. Selama gue nulis, akhirnya gue mendapatkan pekerjaan lain, yaitu ngejahit cuy. Gue masih inget caranya, ntar gue videoin dah. Gue sampai beli benang sama jarumnya tahu buat belajar di rumah biar di tempat magang gak kelihatan bodoh-bodoh banget. Tapi akhirnya gue gak belajar di rumah karena males. Nah gini cuy, katanya sih ngejahit akta sama aja mirip kayak ngejahit baju. Fungsinya apa itu tong? Pas gue tanya ya, itu biar aktanya tahan lama. Karena ada namanya minuta akta, dia itu bakal disimpan lama banget. Sama biar rapih juga cuy. Singkat cerita, magang ini udah berlangsung selama 1 bulan. Kegiatan yang gue lakuin itu berulang. Masuk kantor, nungguin ada yang minta bantuin, makan siang, kerjain tugas, bengong, balik. Pas pulang gue selalu ngeluh, anjing, melakukan hal yang sama berulang kali. Kenapa gue ikut magang cok? Bulan kedua gak kerasa terlewati, gue masih bosan karena kerjaannya cuma itu-itu aja. Gue juga sempat mikir, apa gue kabur aja ya, bolos. Tapi kayaknya gue bakal di DO dari kampus. Ya, yang membuat gue bertahan adalah gue gak berani ngelakuin itu. Gue cuma bisa ngeluh di rumah pas gue balik magang. Di bulan ketiga ini, gue dapet pekerjaan tetap di bagian merenvoy. Renvoy itu ya, misal kalau ada kesalahan di akta notaris, bisa ditambah ataupun
ataupun dicoret dengan menggunakan mesin ketik. Contoh aja, ketika akta yang udah ditandatanganin terus ada kesalahan ketik, misal di bagian nama, gak mungkin kan ngeprint ulang terus ngumpulin para pihak buat dibacakan ulang terus ditandatanganin lagi. Nah, saat itulah Renvoy diperlukan. Gue paling suka pekerjaan ini sih, soalnya gue berasa cosplay Violet dari anime Violet Evergarden. ASMR ketikannya anjay. Ya pas pertama gue banyak nanya juga sih karena gue duo. Gue juga sadar kalimat lebih enak mana lingkungan kerjanya baik tapi kerjanya gak enak, atau lingkungan kerjanya toksik tapi kerjanya enak. Kalau menurut gue ya kerjanya itu bisa gue anggap bosan karena mungkin bukan passion gue. Tapi gue sadar poin yang gue dapet itu adalah poin pertama. Lingkungan kerja gue baik banget cuy. Orangnya itu ngerangkul, dalam artian mereka ngajarin hal yang sama terus-terusan itu gak marah. Tapi kayaknya kesel sih ngajarin gue karena duo nanya mulu. Tapi pas dia marah, gue mention deh namanya Mbak Ruli sama Mbak Alda. Keduanya itu nada bicaranya agak tinggi, tipe-tipe yang cewek tapi baik. Dimana walaupun gue nanya pertanyaan yang sama, tapi tetap diajarin lagi anjir. Nggak yang ngomong tadi kan udah dikasih tahu, tapi pernah juga ngomong tadi kan udah diajarin, tapi tetap aja bakal diajarin lagi. Ya karena gue nanya lagi. Terus ada juga satu staf kantor yang belum nyelesain pekerjaannya karena besok akta itu bakal diperluin. Nah semua stafnya ngebantuin, bener-bener semuanya nggak pulang, ikutan lembur. Karena gue anak magang, gue dibolehin pulang. Ya gue awalnya gak enak, masa pulang sendiri. Tapi karena dipaksa, ya betul dipaksa ini, gue pulang lah tuh. Udah dibilang juga, kamu mah anak magang, gak apa-apa pulang duluan. Ya gue pulang lah tuh. Hehe. Itu sih alasan juga gue bertahan. Ya karena lingkungan kerjanya baik, staf-staf kantornya juga gak ada yang jutek atau gimana-gimana. Gue juga selama magang gak ada masalah dan akrab. GG sih untuk karyawan kantor notarisnya. Dan ya bulan keempat pekerjaan gue sama. Gue garis besarin aja ya, seperti menjahit akta, menulis pembukuan, mengetik akta di komputer, merenvoy, kalau akta notaris, nganter berkas ke klien, nge-scan, ngerapihin dokumen, ngerobek kertas yang salah print, benerin printan, benerin kabel wifi, benerin kertas yang nyangkut di printan, gotong lemari, ngebersihin berkas dan lain sebagainya. Bener-bener diwajibkan alur ya. Kalau gue bisa naik mobil, kemungkinan pekerjaan gue akan mengantar notaris ke lokasi akad. Tapi sayangnya gue gak bisa dan gak bisa ngerasain akad juga. Damn. Oh iya, ada pekerjaan kedua yang gue suka juga selain merenvoy, yaitu pergi keluar. Terima kasih bagi teman-teman staf notaris yang sering memberikan tugas untuk mengantarkan dokumen atau yang berhubungan di lapangan. Gue sangat berterima kasih karena map gue yang tadinya segini sekarang udah kebuka jadi segini cuy. Asli gue gak tahu jalan daerah kota itu, tapi karena udah dikasih tugas nganter-nganter ke berbagai tempat, map gue udah kebuka sedikit dan gue jadi lebih tahu jalan. Pada intinya dari video ini gue gak menyesal ditempatkan magang di kantor itu, dan gue senang bisa dapat pengalaman karena magang di sana. Sebenarnya masih banyak ceritanya, kayak gue dapet THR, dapet traktiran makan, dapet oleh-oleh karena salah satu staf kantor ada yang umroh dan lainnya. Tapi kayaknya ini udah lama banget cuy. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.